ulang tahun Hari Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-78. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rakyat Indonesia, satu negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 97-98 ketika terjadi krisis moneter ya, dan dilengsernya Bapak Presiden kita terpuruk secara ekonomi dan menjadi berita utama di seluruh dunia. Saya pada saat itu berada di Mesir. Banyak berita buruk tentang negara kita. Pada saat itu saya sebagai warga ya, rakyat Indonesia menjadi kecil hati sebagai orang Indonesia, malu. Kami mahasiswa pada waktu itu dalam moneter ya, yang belajar di luar negeri, di Kairo terutama. Mungkin orang-orang tuanya itu yang mengirim uang untuk anaknya, hitungannya masih rupiah. Pada saat itu di akhir moneter rupiah di depan dolar itu 300.000 kalau tidak salah, sebelum krisis. Tapi setelah krisis menjadi 1,5 juta. Jadi kalau orang tua biasa ngirim 300.000, hilang nilainya ya, hilang nilainya dan nggak bisa ngirim uang. Kami mahasiswa berjumlah 6.000 mahasiswa Indonesia di sana ya mengalami kesulitan ya untuk bertahan hidup karena di Indonesia sedang terjadi krisis moneter. Tetapi Syekhul Azhar pada waktu itu di televisi berbicara memanggil para dermawan Mesir untuk mengangkat anak anak angkat gitu untuk dibantu setiap bulannya, baik sembako dan uang. Rupanya seruan Syekhul Al-Azhar itu ya, disambut oleh semua dermawan Mesir, terutama khususnya umumnya bahkan dari luar negara Arab lainnya. Dan Syekhul Azhar di situ memuji-muji Indonesia sebagai negara Islam dan lain sebagainya. Kami terobati sedikit gitu. Ternyata kebaikan dan kemuliaan negara Republik Indonesia tidak hilang oleh krisis moneter dan terjadi huru-hara jatuhnya presiden kita. Namun yang lebih menggembirakan, bantuan itu ya bertubi-tubi sampai kita kewalahan menerima bantuan. Ya, setiap mahasiswa itu mesti sedia satu kamar untuk menampung bantuan sembako. Bahkan mungkin orang tuanya satu bulan ngirim 1 juta, itu satu bulan satu orang bisa dapat 10 juta. Itu luar biasa. Yang sebelumnya mahasiswa enggak kuat beli HP, justru ketika moneter HP-nya bagus-bagus. Itu betul-betul sengsara membawa ya. Tapi pada saat itu saya tetap kesedihan hati itu tidak bisa terobati. Merasa malu sebagai bangsa Indonesia. Lalu saya menangis datang ke guru saya. Saya bilang, ya Sidi, saya sebagai rakyat Indonesia malu sekali. Saya bertekad untuk pindah menjadi warga negara lain. Ketika itu saya pengen ke Eropa, pengen menjadi warga negara Eropa.
Rasanya saya pulang nanti tidak mampu merubah bangsa dan rakyat Indonesia yang sudah sangat hancur dan jatuh. Lalu guru saya menjawab, keputusasaan kamu dan kelemahan kamu untuk merubah karena jiwamu tidak berubah. Kalau jiwamu berubah, maka kamu punya harapan panjang untuk melakukan perubahan di luar dirimu. Sebetulnya kelemahan kamu ditandai dengan ketidakseimbangan dalam jiwa kamu untuk antara zahir kamu dengan batin kamu, antara luar yang terjadi dalam sekitar hidup kamu dengan batin jiwa kamu. Beliau mengatakan, rubah dirimu, engkau akan merubah yang ada di luar dirimu. Itu karena nasihat daripada guru yang kita hormati, 100% nasihat itu masuk, saya terima dan langsung merubah pikiran saya. Dan hilang keinginan untuk menjadi berpindah menjadi warga negara lain. Lalu kemudian setelah 10 tahun kami mulai pulang ke Indonesia untuk belajar berkhidmat kepada dakwah ini, khidmat kepada agama ini. Baru pikiran saya itu melek, menyadari sesadar-sadarnya, membandingkan keadaan politik, sosial, terutama itu agama, ukhuwah Islamiyah yang ada di negara Indonesia itu tidak ada di negara lain. Maka pelan-pelan saya berubah menjadi bangga, sebangga-bangganya menjadi rakyat Indonesia. Bahkan setiap masuk ke negara Arab, rasanya saya ingin mengepalkan tangan saya dan mengatakan Indonesia. Gitu. Banyak nilai-nilai yang lebih dibanding umat Islam di luar Indonesia. Itu anugerah yang sangat besar, bahwa di negara Indonesia ini punya sawabit diniyah, istilahnya kalau orang Arab mengatakan, asas kehidupan Islam sejak Islam masuk ke tanah ini sampai hari ini. Dan sawabit ini menjadi ukuran dasar kehidupan Islam di negara kita. Dan negara Nusantara, tapi saya menyebut Nusantara ini dalam konteks Asia Tenggara, karena Nusantara yang sering kita sebut itu secara nasionalis, nasionalisme politik Soekarno dulu untuk mengibarkan Indonesia Raya berkuasa seperti Majapahit dulu, seluruh Asia Tenggara ingin diindonesiakan itu. Makanya nyanyinya Indonesia Raya, meskipun tidak berhasil menguasai Asia Tenggara, tapi tetap lagunya Indonesia Raya. Maka Nusantara yang kita sebut Nusantara itu Indonesia. Sementara di jiran kita Malaysia, misalnya Singapura, Brunei, Patani, sebagian selatan negara Thailand menyebut Nusantara itu adalah untuk rumpun yang sama, terdiri dari negara kesultanan Islam dulu, leluhur Jawa Melayu atau Melayu Jawa. Maka jangankan keluar jauh dari negara-negara lain, pada jiran tetangga kita saja, Malaysia misalnya, Singapura, Brunei, apalagi petani dalam kekuasaan kerajaan Thailand, itu Indonesia jauh lebih berkah, jauh lebih mulia, jauh lebih indah
dibanding rumpunnya ya, negara tetangga. Satu contoh kemesraan umaro dengan ulama itu tidak pernah ada di seluruh negara Islam. Tidak pernah ada ya. Di negara lain pemerintah itu galak sekali dengan ulama. Di Indonesia tidak ada. Kalau ada mungkin karena ada kepentingan politik ya, yang hakikatnya sebetulnya tidak ada ya. Ini adalah satu anugerah bahwa Islam dan adab ya, untuk rakyat Indonesia itu masih sangat kuat dan kental. Setiap ulama di dunia ini, ulama Timur Tengah terutama, apabila masuk ke negara Indonesia ya, mereka langsung mencintai tanah ini, mencintai rakyat ini, mencintai budaya ini, merasa lapang, merasa nyaman ya, karena persatuan Indonesianya yang sangat kuat ya. Karena budi ya, dan etikanya yang sangat tinggi. Setiap ulama sufi kan ulama yang mengedepankan adab. Artinya orang-orang ulama sufi di Arab adalah orang yang hidup dengan etika yang luhur. Tetapi ketika masuk Indonesia, dia melihat budaya etika kita saja itu sudah kagum sekagum-kagumnya ya. Ketika beliau datang, kita menghormati ulama dari luar itu ya. Kata beliau, saya hanya membaca buku di zaman Rasulullah, sejarah, di mana jika Rasulullah duduk, sahabat itu duduk di depan Rasulullah dengan duduk yang penuh etika adab. Duduknya saja menunduk seperti ada burung di atas kepalanya. Itu loh gambaran para sahabat dulu di depan Rasulullah. Kalau burung berada di kepalanya kan takut terbang. Gitu. Itu sikap ini hanya ada di negara kita ya, di Arab itu tidak ada ya. Kita masuk ke Arab pakai pakaian begini Pak, itu makin tidak dihargai. Padahal pakaian Arab itu, ini kan pakaian Arab, itu nggak dihargai ulama ya. Saya kalau ingin dihargai di airport Indonesia, saya pakai baju begini, itu luar biasa. Maka saya kalau ke Arab, saya keluar dari airport Indonesia pakai begini, nanti kalau dari pesawat saya ganti pakai jas. Masuk ke airport Arab itu pakai jas lebih dihargai Pak ya. Pakaian di sini dianggap pembangkang pemerintah gitu. Ya Allahu Akbar. Rasanya saya ingin menjadi rakyat Indonesia 2 kali kalau boleh. Itu setelah kita keluar melihat negara lain, bangsa lain, budaya lain, tradisi lain, Islam lain. Maka itu sebab sawabit diniyah itu, asas kehidupan Islam yang mirip dengan Indonesia itu Maroko, Maghrib ya, terutama di Ribat, di Maroko dan Tunis. Suasananya seperti itu. Orang yang pakai imamah itu mesti dihormati karena mereka punya asas kehidupan agama. Pertama apa? Al-imaratu ahlil bait. Mungkin Indonesia sudah berubah nih. Yang pertama ini imaratu ahlil bait. Dulu ketika Islam ya masuk secara periodik dari fase ke fase sehingga berakhir ya menjadi, artinya para duat Islam membangun imperatur Islam, membangun kesultanan Islam, dan seluruh sultan di Nusantara ini adalah ahlil bait. Seperti di Perlak dan di Pasai misalnya itu keluarga Al-Hasaniyah
Dan bahkan Wali Songo yang membangun Demak, kemudian Cirebon dan Banten, itu para sultan adalah ahli bait. Wali Songo ada yang dari Al-Hasaniyah, ada yang dari Al-Husainiyah. Ya. Akhirnya menjadi ciri keislaman bahwa Nusantara ini, karena memang Islam datang dari Maghrib yang ya, dari Irak yang singgah di Maghrib, kemudian singgah di Asia Tengah dan India, kemudian campa masuk Jawa. Kalau menurut pendapat almarhum Syekh Diyaudin, Jawa ini maknanya puncak keemasan Islam di Nusantara, di mana merambat dimulai dari Campa dan terus ke Semenanjung dan ya, dari Aceh terus menyebar, puncaknya di Jawa. Itu sebab di negara jiran itu ya keislaman Jawa dengan Wali Songonya sangat dihormati, padahal Jawa itu terakhir. Gitu. Artinya kalau puncak kan habis puncak terus habis puncak itu terus apa yang terjadi? Ya turun gitu. Maka menjadi ukuran kalau Jawa turun, ya Asia Tenggara turun. Gitu, karena puncaknya di Jawa. Kalau mau mempertahankan Islam ya di puncak. Ya di Jawa itu. Maka sawabit diniyah itu yang pertama al-imaratu ahlil bait. Namun ketika ketika berubah negara kita menjadi republik, maka dihapus karena ada kecenderungan feodalisme, ada kecenderungan ada artinya kasta ya dalam kehidupan sosial, maka dihapus. Padahal sebetulnya tidak ada, itu mungkin kepentingan politik. Tapi apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kesultanan di negara kita ini hilang, nah mereka para keturunan pimpinan Islam dulu membangun pesantren. Maka basis Islam adalah pesantren. Sementara di Malaysia kesultanannya masih ada, maka pesantrennya lemah, sangat tidak dihargai oleh pemerintah. Mungkin orang Bawean ini orang yang mengerti tentang Malaysia itu. Ya, saya mengerti karena ada istri di Malaysia, jadi mengerti. Jadi kekuatan Islam di negara jiran itu adalah kesultanan yang meskipun hanya sebuah lembaga boneka, tapi tetap masih dihormati, tetap masih jadi owner tanah itu. Kita meskipun sudah berubah, tetapi kekuatan Islam jauh lebih kuat di Indonesia. Nah, sawabit yang pertama ini hilang. Tapi kedua, asas kehidupan Islam di Nusantara ini adalah akidah kita Asy'ariyah. Kalau di Maghrib sampai sekarang al-imarahnya Ahlul Bait, pemerintahannya Ahlul Bait. Baik di Maroko, di Tunis, ya itu Ahlul Bait. Mungkin di Aljazair berubah karena berubah menjadi republik juga, tetapi tetap unik republiknya itu. Karena ada sistem parlemen, ya. Tetapi di Aljazair tidak. Di atas parlemen itu diganti keluarga mujahidin, keluarga yang memerdekakan Aljazair daripada penjajahan Tunis dan seterusnya. Yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah dalam fikihnya kita Syafi'i, Maroko atau Maghrib itu Maliki. Dan yang ketiga tasawufnya. Dulu tasawufnya Maroko sama dengan tasawufnya Nusantara pada waktu itu zaman kesultanan. Apa? Junaidi al-Baghdadi. Ya, Al-Junaidi al-Baghdadi dan Abi Yazid al-Bistami dulu. Tapi setelah merdeka, ulama kita mengganti sawabit diniyah, pemerintahnya republik, tidak Ahlul Bait, akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Junaidi dan Al-Ghazali. Mungkin
banyak problem yang terjadi tentang pemahaman Abi Yazid Bistami Al-Hallaj di tanah Nusantara ini sehingga merubah thawabit diniyah. Tapi kalau di Maroko masih Junaidi dan Abi Yazid Bistami dengan ketokohan Al-Imam Ibn Arabi. Mungkin ada campur tangan Belanda dulu yang merusak kekuatan ilmu hakikat itu. Seperti terjadinya ya Syekh Siti Jenar. Ya. Saya dalam hal sejarah ini taklid kepada almarhum Syekh Diyaudin Kuswadi. Katanya namanya Abdul Jalil. Ayahnya berada di Negeri Sembilan, disebut Walil Majhul katanya. Namanya Ahmad. Ya. Meskipun sekarang keluarga Wali Songo lagi ribut soal silsilah nasab, ya, karena ada manuskrip yang memang berbeda-beda di depan mereka. Memang ada manuskrip itu, yang ini ada, yang itu ada, yang ono ada gitu. Karena kami dengan Syekh Diyaudin dulu bergerak di dalam perbaikan sejarah Nusantara, mendapatkan manuskrip itu. Ya, akhirnya sekarang terjadi bentrokan. Kita berdoa semoga berakhir dengan islah. Karena perselisihan apapun alasannya, yang pertama sekali mengotori hati, yang kedua ukhuwah Islamiyah dan merugikan kehidupan umat Islam, dan membuat sejarah petang di kemudian hari. Ya, dan keluarga kami di Banten akan mengadakan islah pada tanggal 25, 26, 27 ya, di rumah Kesultanan Banten di Banten, insya Allah. Kita berdoa juga dari sini agar tidak terjadi apa-apa ya, dan berakhir dengan damai dan tidak lagi saling merendahkan, saling menghina dan saling menghormati. Ya, karena kita ini memang Islam masuk ke negara kita ini memang tidak menjadi negara Arab dan tidak berubah berbahasa Arab. Islam masuk sebagai din, bukan lughah dan bukan jinsiyah. Berbeda dengan negara-negara Arab, ada sebagian Eropa, bagian Afrika, tapi memang Islam masuk ke mereka lughatan wa jinsiyan wa watanan wa dinan, bahasa, bangsa, negara dan bahasa. Kalau di kita hanya agama, bahasa tetap. Bahkan para pejuang kita telah menerjemahkan semua bahasa Islam ke bahasa lokal, ke bahasa setempat, dan berasimilasi dengan masyarakat setempat, seolah-olah Islam datang, tasawuf datang bersamaan dengan Islam. Jadi Islam di tanah ini, tasawuf di tanah ini, tasawuf di negara kita ini, di bumi Nusantara ini itu sudah menjadi satu dengan tanah dan air, tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh generasi kemudian, dan telah melahirkan manusia yang punya mentalitas, mempunyai etika budaya yang tasawuf meskipun nggak ngerti tasawuf, ya, yang berbudaya tinggi, beretika tinggi. Itu semua adalah jasa ulama kita dahulu. Ya, bahwa Islam masuk meskipun sebagai agama, tidak bahasa, tidak budaya dan tidak bangsa, ya, tetapi semua tradisi, ya, adat yang tumbuh di tanah Nusantara khususnya Indonesia ini adalah berakarkan Islam ahli sunnah wal jamaah, ya, dengan akidah Asy'ariyah dan mazhabul arba'ah, terutama Imam Syafi'i. Dan ketika Islam dipimpin oleh para sultan, maka telah dibangun, ya,
prinsip-prinsip sosial, politik, bahkan seni itu berbau Islam yang murni, yang tidak campur dengan Syiah seperti di Arab, tidak campur dengan Khawarij seperti di Arab. Ya. Dan di Arab sepanjang sejarah Ahlul Bait tidak pernah menjadi pemimpin. Maka di tanah ini dan di Maghrib itu mempunyai sawabit diniyah yang sama, asas kehidupan Islam yang sama. Sampai hari ini pun tetap para keturunan Wali Songo tetap memimpin, menjadi pemerintah, menjadi organisasi Islam, partai dan lain sebagainya. Dan itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam dipelihara oleh Allah melalui bangsa Indonesia ini. Bahkan Syekh Diyaudin dulu pernah mengumpamakan kalau Mekah Madinah itu katanya dada, Syam itu tangan kanan, dan Yaman itu tangan kanan, Syam itu tangan kiri, ya, kepala itu Baghdad, Mesir, dan perut serta kemaluan itu Eropa dan bangsa-bangsa kafir lainnya. Kakinya adalah Nusantara dan justru lututnya itu Indonesia. Jadi perubahan dunia ya sudah berputar, dan di depan ini hanya menunggu giliran bangsa Indonesia. Ya, umpama raksasa yang roboh menunggu kakinya yang bangkit, yaitu bangsa Nusantara ini, bangsa Indonesia ini. Gitu. Dan sebelum kita ini ya Cina, gitu. Maka jangan dihalang Cina itu, disegerakan supaya selesai kekuasaannya, giliran kita terus maju. Gitu. Itu bukan pendapat saya, pendapat Ramadan Al-Bouti, seorang ulama besar. Ya. Beliau berkata begitu sebelum wafat. Ya. Ketika ada mahasiswa Indonesia bertanya tentang keadaan kita di negara ini, memang gilirannya. Jangan dihalang, nanti lama. Didorong saja supaya cepat, jadi ya, cepat jatuhnya, tumbangnya, maka giliran bangsa Indonesia. Ya, nggak apa-apa lah, kita dukung IKN supaya cepat dan akhirnya ya bangsa Nusantara yang akan segera memimpin dunia ini. Wallahu a'lam. Itu pun prediksi yang dikatakan oleh Malik bin Nabi, seorang tokoh pergerakan Aljazair, dan Muhammad Ar-Rasyidi, seorang Ikhwanul Muslimin di Baghdad. Ramadan Al-Bouti di Syria. Dan 10 tahun yang lalu kami kedatangan tetamu dari asal Yaman tetapi tinggal di Emirat, seorang tokoh sufi Naqsabandi. Dia membawa sebuah syair yang isinya, syair itu sebuah harapan kepada bangsa Indonesia untuk memimpin kebangkitan Islam di masa depan. Ditulis, dia temukan dalam sebuah manuskrip. Manuskrip itu berumur 400 tahun yang lalu. Ya kalau beliau bohong ya bohong gitu. Itu beliau utarakan ketika kami mengadakan maulid di Yayasan Rahmatullah di kota Serang. Ya, beliau datang, tidak ada yang mengundang. Tiba-tiba ada seorang sahabat telepon saya. Beliau mengatakan, "Sidi, kami kedatangan tamu dari Emirat. Beliau ingin kenalan dengan ulama-ulama. Antum bawa kemana ini?" Ya udah, saya lagi di Banten, bawa ke Banten. Kebetulan ada maulid, ya, keluarga di Banten, maka saya undang ke situ. Dia datang untuk mengatakan itu, dan ditunjukkan manuskripnya, tapi kemudian ditunjukkan syairnya itu dan dibacakan, ya, diterjemahkan ya, oleh penerjemah ketika beliau ceramah. Maka makin kesini saya semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Maka anugerah Allah, keamanan, ya, kemesraan, ya, kedamaian yang Allah anugerahkan ini jangan sampai kita rusak. Ini satu anugerah besar. Perselisihan secara politik ya
Ya, itu kan cuma laibun walahun, cuma main-main gitu. Ya, sandiwara. Ini karena yang Islamnya separuh-paruh itu selalu serius. Ya, itu yang separuh-separuh itu jadi terlalu serius. Dikiranya baru permainan politik, sejak zaman dulu ya begitu. Ya, karena semua ada gilirannya, ada tadawul. Ya. Itu adalah merupakan sunatullah. Dan sejarah yang ada di Bawean ini pun yang merupakan satu keberkahan ya, dari Allah untuk bangsa Indonesia, bahwa di mana-mana tempat ya, ditinggali ya satu sejarah mulia, sehingga itu menjadi kekuatan kita ya, untuk mempertahankan agama ini, karena kita punya tokoh-tokoh yang terus kita kenang, kita rayakan haulnya. Jangan jauh-jauh, mungkin orang yang suka ke Malaysia itu, apalagi ke Brunei, mereka udah nggak ngerti tokoh-tokoh Islam, para duat nggak ngerti. Ya, yang suka ziarah ke Pulau Besar Melaka juga ya orang Jawa juga. Ya, nggak ada orang Malaysia. Saya kalau ziarah ke situ malah nemu orang yang ziarah itu Cina dengan India. Dia ngelihat itu orang suci ya, dia berdoa dengan caranya itu supaya usahanya maju. Iya, Cina, India, orang Islamnya nggak ada. Ya, nggak ada. Bahwa di Negeri Sembilan itu ada ayahnya Siti Jenar, itu mereka nggak ngerti, sama sekali nggak tahu. Ya, itu bukan karena kekuatan penjajah, karena saya dimarahin nanti nih dengan istri saya ini. Ya. Namun itu satu anugerah dari Allah untuk bangsa Indonesia. Ya, seorang Waliyah Zainab dirayakan. Bagaimana nggak terharu? Ya. Ya, bagaimana tidak terharu bahwa ada, artinya sinergi cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita menghormati ya, para pembesar, para pahlawan, para manusia-manusia yang mulia yang berjasa menanamkan akidah agama di tanah ini, yang telah menyulam dan menjadi satu dengan tanah dan air budaya yang kita hirup. Tanpa kita sadari bahwa budaya kita ini dekat sekali dengan adab Islam, dengan akhlak Islam. Seorang para aulia lah yang masuk ke tanah kita itu, melihat budaya kita, padahal kita nggak ngerti apa-apa itu. Kita sudah punya budaya begitulah, menghormati orang-orang yang mulia, baik orang tua, baik pemerintah, baik ulama, ya udah. Itu dianggapnya kita ini semuanya wali semua. Ya, padahal itu hanya budaya, hanya adat. Ya, mereka kagum sekagum-kagumnya. Akhirnya mereka ya, mengatakan, saya kalau datang ke Indonesia mencium semerbak ya, kewalian di tanah ini. Ya, itu satu anugerah. Ya, rasanya saya kalau jadi presiden ingin meneruskan perjuangan agar Asia Tenggara itu jadi Indonesia semua. Ya. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar. Saya pernah membuka pengajian di Banten itu kitab Al-Insanul Kamil. Saya undang tokoh ulama, satu dari Tunis, dari Baghdad, dan dari Turki, Syekh Fadil yang pernah datang ke sini, turut meresmikan
pengajian kitab Al-Insanul Kamil yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Itu ulama dari Tunis terkagum-kagum. Karena motif saya mengadakan pengajian itu karena mulanya saya bertemu seorang sejarawan dalam Banteniologi, menemukan manuskrip bahwa Raja ke-6 Sultan Banten itu Syekh Mahmud Abdul Mafakhir, seorang alim selain sultan dan seorang al-arif billah, di mana ketika dia menjadi sultan itu duduk di tahtanya membaca kitab Insan Kamil dan menyerahkan kitab Insan Kamil, manuskripnya ada, dan membaca kitab sebagian kitab Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, Al-Hikam Imam Ibn Arabi. Ya, itu Islam Halaj dan Abi Yazid Al-Bistami, Islam Siti Jenar, katakan begitu. Itu Sultan Banten baca di atas kursi kesultanannya. Nah, ulama dari Tunis itu mengusap dada. Aneh negara Indonesia ini. Kata beliau, buku Insan Kamil itu kalau sekarang dikasih kepada ulama Arab, itu kan tulisan Arab, itu tidak mengerti isinya seperti dia membaca bahasa Urdu, katanya begitu. Itu ulama. Bagaimana di Indonesia sultannya baca kitab Insan Kamil, bagaimana ulamanya, kan gitu. Ya. Jadi ketika makin terbuka kelebihan-kelebihan negara ini, bangsa ini, sejarah ini, ya, kita memang patut ketika menyambut, meskipun itu kemerdekaan Indonesia, tapi jiwa patriotiknya itu sangat tinggi, cintanya kepada waton itu betul-betul dinyatakan sebagian dari iman, betul-betul itu akhlaknya. Silakan pergi ke negara jiran. Kalau di hari kemerdekaan nggak ada apa-apa, Pak, sepi gitu, nggak ada apa-apa. Tapi di kita, Allah, dari anak kecil sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek itu betul-betul ya, cinta kepada tanahnya sendiri, ya, dan darah pahlawan itu betul-betul mengalir dan hidup di seluruh rakyat Indonesia. Dan persatuan Indonesia ini, orang-orang nasionalis hanya memetik hasil daripada perjuangan ulama dulu atas nama agama, atas nama akidah, itu sawabit diniyah itu yang telah diterapkan oleh ulama dulu sebagai asas kehidupan Islam. Itu tidak ada di dunia Arab, Pak, kecuali di Maroko dan Maghrib, karena memang asalnya Islam dari situ dulu. Ya. Nah, maka dengan ya katakan keadaan yang masih perlu, kita memerlukan generasi yang lebih menyempurnakan lagi ya ekonomi, demokrasi, politik Indonesia. Namun kita tetap jangan lupa terus membantu pemerintah siapapun pimpinannya, ya, akhlak kita, adab kita, meskipun di pemilu itu berbeda, tapi ketika memimpin maka siapapun tetap kita hormati, kita junjung tinggi, kita pelihara, dan kita jaga kedamaian, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Ya, karena giliran memang pada malam ini adalah malam ya menyambut ya HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saya pernah mengalami putus asa, benar-benar putus asa. Ya, saya waktu itu ingin ke Inggris, Pak, ingin pindah ke situ. Saya sudah kontak dengan teman-teman sudah, ya, tapi ketika dinasihati oleh guru,
bahwa ternyata yang salah adalah jiwa kita. Ya, alhamdulillah sehingga Allah telah membuka kesadaran ya, untuk menghargai bangsa ini, negara ini yang betul-betul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.